صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alihi wasallam. Baiklah sahabat muslim Kang Haji Aswaja, kali ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah atau sifat 20 bagi Allah. Ini menjadi landasan dasar akidah pokok kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Karena ini akan membahas tentang ilmu Allah, tentang akidah. Nah, di dalam sifat 20 ini dikatakan ada sifat al-wujud. Sifat wujud yang pertama adalah sifat wujud Allah. Allah itu wujud, Allah itu ada. Mustahil al-adamu, tidak ada. Bila Allah tidak ada, bagaimana dia tidak memerlukan zat yang lain? Dalil adanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat keempat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, apa yang ada di antara keduanya. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya langit dan bumi, dan di antara keduanya. Jadi kita lihat bahwa kita diciptakan manusia, baik bumi dan serta isinya, itu buktinya adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dasar pondasi kita dalam mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat qidam. Ya. Sifat qidam maha terdahulu, tanpa ada yang mendahului. Jadi mustahil al-hudus, atau sebut dengan baru, atau ada yang mendahului. Jadi sifat Allah yang kedua ada al-qidam, terdahulu. Bila Allah tidak maha terdahulu, berarti ada yang lebih dahulu. Padahal yang baru itu adalah memerlukan zat lain. Zat yang mewujudkan, yaitu Allah. Maka dalil akli adanya seluruh makhluk yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin terjadi bila yang menciptakan itu didahului oleh hasil ciptaannya. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-qidam, terdahulu. Dalam surat Al-Hadid dijelaskan, wal awwalu wa akhiru wa dhahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, yang zahir dan yang batin, yang tak dapat dilukiskan hikmat zatnya oleh akal kita. Jadi sifat yang kedua Allah maha terdahulu. Sifat yang ketiga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada al-baqa, maha kekal. Allah kekal, tidak rusak selamanya. Mustahil Allah fana atau rusak. Sebab kalau rusak binasa berarti ada yang lebih kekal selain Allah. Maka sifat yang ketiga ini sifat al-baqa, Allah kekal selamanya.
Dalam dalil aklinya, dalam surat Al-Qasas ayat ke-88, kullu syai'in halikul illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahahu Allah. Ya, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang binasa atau al-fana, hanyalah yang al-fana ini adalah makhluk, ya, seperti manusia pasti akan mati. Ya. Makhluk gaib seperti makhluk jin itu juga akan fana, akan mati. Tetapi Allah, zat Allah Subhanahu wa taala al-baqa, itu maha kekal. Itu sifat yang ketiga, sifat dari sifat 20 yang wajib kita ketahui. Yang keempat, al-mukhalafatu lil hawadisi. Tidak sama dengan para makhluknya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ciptaannya. Al-mukhalafatu lil hawadisi, al-mumasalatul lil hawadisi. Jadi mustahil sama dengan makhluk. Dalilnya bahwa al-mukhalafatu lil hawadisi ini adalah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala, baik itu mengenai zatnya, mengenai sifat-sifatnya, mengenai af'al atau perbuatannya. Berbeda dengan ciptaannya atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai zatnya ada, sifatnya ada, dan af'al perbuatannya ada. Ya, adapun perbedaan Allah dengan makhluk itu ada 3. Mengenai zat, mengenai sifat-sifatnya, mengenai af'al perbuatannya. Maka inilah jawaban buat orang-orang kaum Wahabiyah. Jadi orang-orang kaum Wahabiyah itu adalah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai bentuk, Allah bertempat dan sebagainya. Inilah akidah Mujassimah, akidah Musyabihah. Ini yang menyimpang dalam akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disampaikan sering dilakukan oleh orang-orang Wahabiyah, bahwa Allah punya tempat, Allah punya jarak, sedangkan Allah al-mukhalafatu lil hawadisi, tidak sama dengan makhluknya. Tidak seperti makhluk. Kalau kita berangkat ke langit, ke astronot, ya, kita pasti akan ada jarak antara langit dan bumi. Kita, si A berangkat ke atas langit, pasti ada jarak, ukurannya berapa? Kan gitu. Itu adalah sifat makhluk. Jadi Allah tidak bisa disamakan. Laisa kamisli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang berupa dengan dia. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan Ar-Rahmanul istawa al-arsh, bahwa Ar-Rahman yang maha pengasih maha penyayang beristawa di atas aras. Ini tidak bisa ditafsirkan secara tafsir yang jelas. Ini Imam Syafi'i mengatakan ayat ini ayat mutasyabihat. Ayat ini tidak bisa ditafsirkan dengan jelas bahwa sesuai dengan terjemahnya. Tetapi Imam Syafi'i menyampaikan bahwa Allah tidak bertempat. Allah tidak meliputi arah. Ya. Jadi Allah adalah tidak serupa dengan makhluknya. Itu sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja. Mudah-mudahan dari keempat sifat yang disampaikan ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjut kembali di sifat 20 yang kelima. Ya. Sifat 20 yang kelima yaitu al-qiyamuhu binafsihi. Mudah-mudahan kita lanjut kembali. Ada waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.